أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberian, terutama nikmat iman dan iman Islam dan ihsan yang masih melekat di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita selalu kepada Allah, kita senantiasa berusaha dan dapat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dalam arti menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dan di samping itu, marilah kita selalu bersolawat untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan solawat-solawat yang kita ucapkan menimbulkan rasa cinta kita terhadap baginda Rasul. Walaupun kita tidak ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi seorang yang mencintai dia, dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 16 Ramadan. Berarti adalah puasa yang ke-16 yang kita laksanakan, dan tentu nanti malam itu sudah masuk 17 Ramadan, yaitu nuzul Quran. Untuk itu judul khutbah kita adalah pada siang hari ini adalah nuzul Quran. Arti nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran yang pertama sekali terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran adalah merupakan suatu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril dengan tujuan untuk melengkapi dan meluruskan semua ajaran para nabi dan rasul yang terdahulu, sekaligus pedoman terhadap umat Islam mulai dari zaman Rasul sampai kepada hari kiamat kelak. Itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran ini diturunkan pertama kali adalah di bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya petunjuk kepada umat Islam, tapi petunjuk kepada seluruh umat manusia. Dan dia menjelaskan dari petunjuk-petunjuk itu secara mendetail, secara
lengkap tentang hidup dan kehidupan umat manusia. Untuk itu Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Maka tujuan diturunkan Al-Quran itu paling tidak kita harus mengetahui ada 4 hal yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Bahwa Al-Quran itu diturunkan adalah yang pertama untuk memberitahu tentang tauhid, artinya ketuhanan yang Maha Esa. Maka di dalam Islam adalah Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa. Ini jelas tertera di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Esa. Ini yang pertama sekali ditanamkan kepada umat manusia. Walaupun ayat yang pertama sekali diturunkan adalah ayat berpikir ataupun membaca. Maka setelah usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai rasul, ditandai dengan diturunkannya wahyu yang pertama sekali pada saat Nabi Muhammad bermunajat ataupun bertahanus di Gua Hira. Arti bermunajat di situ dia mengasingkan diri dari keramaian dan dia fokus untuk berdialog dengan Allah melalui zikir-zikir yang dia lakukan pada saat itu, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendengar apa isi hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergi mengasingkan diri ke Gua Hira. Setelah dia mengasingkan di Gua Hira, turunlah ayat yang pertama, yaitu surah Al-Alaq, melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang mendekapnya dan berkata, Iqra. Rasul adalah dikenal sebagai seorang yang ummi, yang tidak bisa tulis baca. Seraya dia menjawab, ma ana biqorin. Kata malaikat Jibril, Iqra. Ma ana biqorin, kata Nabi Muhammad. Baca wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca. Baca, kata malaikat Jibril, saya tidak bisa membaca. Baru malaikat Jibril menuntunnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah wahai Muhammad, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Baru Rasulullah mengikutinya secara lancar dan benar. Artinya apa? Bagi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengamal Al-Quran, atau kita adalah sebagai manusia yang meyakini Al-Quran itu sebagai petunjuk dari Allah, maka kita perlu sekali-sekali harus mengasingkan diri dari keramaian. Kalau di waktu sekarang disebut dengan iktikaf, kita harus selalu ataupun berusaha agar kita dapat beriktikaf, yaitu mengasingkan dari keramaian, kebisingan, lalu kita merenung dan berzikir kepada Allah, terutama membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, bertasbih dan sebagainya. Lalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat kita mengasingkan diri dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah pasti mendengarkan apa keluhan dan hajat kita. Karena ini yang diajarkan oleh Rasul. Yang pertama sekali dia menerima wahyu adalah di Gua Hira, tempat yang sunyi sepi, terhindar dari keramaian, terhindar dari kebisingan. Untuk apa? Agar pikirannya fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Dan di samping itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai seorang yang beriman harus mencintai Al-Quran melebihi dari segala-galanya. Al-Quran adalah suatu sumber informasi yang amat sangat terpercaya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Tapi kadangkala kita sebagai umatnya lalai dan dilalaikan oleh kecanggihan dunia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita renung, manakah kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran daripada HP yang ada di kantong kita masing-masing di zaman sekarang ini. Bila mana kalau HP itu mau tidur ditaruh di dekat kuping, sedang tidur orang menelpon kita dengar, DKWC orang menelpon kita kejar, lagi makan orang menelpon kita angkat, di perjalanan orang menelpon kita angkat juga. Di mana saja HP yang ada di kantong-kantong kita itu, kita sangat aktif untuk berdialog melalui HP itu. Bukankah HP itu juga termasuk salah satu sumber informasi keduniaan? Tapi sumber informasi terlengkap adalah Al-Quran. Untuk itu harus diseimbangkan berinteraksi antara kecanggihan dunia dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita harus selalu berinteraksi, paling tidak seimbang. Kalau bisa harus lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Makanya dalam wahyu yang pertama sekali turun dalam surah Al-Alaq, kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Artinya kita disuruh selalu membaca dengan nama Tuhan. Berarti paling tidak, walaupun HP itu alat canggih yang tidak bisa terlepas dari kita, paling tidak kita waktu berinteraksi dengan HP jangan lupa terlebih dahulu berinteraksi dengan petunjuk Al-Quran. Angkat HP, bismillahirrahmanirrahim, tengok HP itu, baca salam, jangan diucapkan halo, apa kabar, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama sekali. Paling tidak itu adalah dapat menyeimbangkan pemikiran kita antara Al-Quran dengan kecanggihan-kecanggihan dunia. Memang yang harus kita kuasai juga, harus kita miliki juga kecanggihan-kecanggihan tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran itu adalah merupakan suatu obat bagi orang-orang yang bersedih, bersusah, sakit. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran itu diturunkan tidak lain adalah untuk penyembuh, pengobat bagi hati-hati orang yang mukmin. Kalau hatinya rusak, pembaca Al-Quran, hatinya sedih, jangan pergi ke mall. Hatinya susah, jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Tapi lagi hatinya susah, hatinya sedih, rezekinya sedikit, ambil air uduk, baca Al-Quran terus menerus, pasti membuat hati kita tenang. Karena Al-Quran adalah merupakan suatu obat. Dan wala yazidu zalimina illa khasara, tidak akan diberikan Allah petunjuk Al-Quran itu kepada orang-orang yang zalim, kecuali Al-Quran itu menyiksa, menyakiti hati orang-orang yang zalim.
Makanya orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang jauh dari agama pasti merasa benci, merasa tidak senang dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bacakan. Makanya banyak orang dibacakan Al-Quran merasa terganggu. Ada pembesar suara, ada mic, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu banyak yang merasa terganggu. Bukan hanya orang yang tidak beriman saja, orang yang beriman juga merasa terganggu, merasa bising. Apalagi orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu adalah sebagai suatu yang memberikan dampak yang tidak enak terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman. Pasti tidak merasa enak, pasti merasa benci mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu, di tengah-tengah kemajemukan kita harus mencintai Al-Quran, baca Al-Quran itu sebanyak-banyaknya, dan cari celah bagaimana supaya Al-Quran yang kita baca tidak mengganggu siapa-siapa dan membuat umat manusia merasakan dapat petunjuk. Dan Al-Quran ini bukan hanya di dunia fungsinya, bukan hanya bagi orang yang hidup, tapi kelak di akhirat juga Al-Quran ini akan menyelamatkan kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Banyak bacalah Al-Quran itu terus menerus. Berinteraksi dengan Al-Quran terus menerus. Jangan bosan, jangan lalai, jangan lupa berinteraksi terus dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak di yaumul qiyamah akan datang membantu orang-orang yang membacanya. Pada saat kita kesusahan kelak di yaumul qiyamah, bukankah manusia itu dijanjikan Allah fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir? Nanti di hari kiamat manusia ini satu golongan penghuni sorga, satu golongan penghuni neraka. Pada saat kita umpamanya mau masuk ke dalam neraka karena kita ada kesalahan ataupun kurang ibadah yang baik, tapi rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dia hatamkan Al-Quran paling tidak sekali. Masih banyak kaum muslimin yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, walaupun sekali. Ada yang berpuluh kali, ada yang banyak kali, tapi paling tidak usahakan sekali dalam bulan Ramadan ini harus hatam Al-Quran. Untuk apa? Karena Al-Quran itu kelak akan datang membantu kita di hari kiamat. Pada saat kita diarahkan ke pintu neraka karena kita sering membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, maka Al-Quran yang kita baca itu datang menjelma sebagai manusia, sebagai malaikat. Dia menghadang kita, "Wahai sahabatku, engkau tidak boleh menuju pintu ini, karena ini adalah pintu kesusahan, pintu penyiksaan. Engkau akan saya selamatkan, wahai saudaraku, karena engkau di dunia cinta Al-Quran." Untuk itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, walau secanggih apapun dunia ini, jangan lupa berinteraksi dengan Al-Quran sebanyak mungkin. Kalaulah ada alat kecanggihan dunia yang tidak bisa kita tinggalkan, paling tidak seimbang berinteraksi dengan Al-Quran dan alat-alat yang kita pakai untuk mencapai kesuksesan kita di dunia ini. Paling tidak seimbang. Tapi jangan sama sekali oleh karena kesibukan, oleh karena kecanggihan alat dunia, maka lupa dengan Al-Quran. Jangan sama sekali. Itu adalah merugikan kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya, fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.